National University di Hmm, Canberra. hmm, hmm. Itu dijamin semuanya. Begitu lulus ditempatkan di negara bagian, profesinya juga layak dihormati, termasuk gajinya ya. Nah, Wow. salah satu teman saya juga alumni dari situ. Nah, dan itu salah satu yang terbaik di dunia. Nah, ini bagaimana satu negara menilai Sekarang. deteksi secara dini. Kita lihat pandemi COVID-19 ini saat ini tercatat sebagai pandemi terbesar kerugiannya, sekitar saat ini hampir 10 triliun dolar. Yeah. Dalam sejarah pandemi sebelumnya, SARS segala macam udah kalah semuanya dibanding pandemi COVID-19 ini. Artinya kita bisa melihat sendiri bagaimana satu negara bisa terpuruk ekonominya gara-gara virus sedemikian kecil ini. Nah, itulah sebabnya mereka saat ini di banyak negara, sebetulnya dari sejak tahun 70-an, 76 tepatnya, itu ada yang disebut dengan istilah ilmu Global Health Security. Okay. Global Health Security yang artinya bagaimana kita menjamin keamanan manusia dalam tidak hanya di tiap negara tapi secara global supaya dari ancaman berbagai macam penyakit dan segala macam, tidak hanya penyakit tradisional tapi juga nuklir dan segala macam. Nah, ini yang saat ini dianut oleh setiap negara maju. Nah, di Indonesia belum ada ahli global health security, sayangnya. Makanya saya. Tapi kalau boleh saya sedikit potong, Pak, kalau Bapak sendiri fokusnya itu apakah ke bidang epidemiologi? Ini kan studi ininya PhD-nya di sini. Oh, oke. Terima kasih. Jadi saya menjelaskan nih. Jadi jalur yang sebetulnya yang ideal, ya jalur ideal. Saya bicara jalur ideal dulu untuk seperti Dr. Fauci atau misalnya Mike Ryan yang di WHO itu sebetulnya paling ideal dia ambil pendidikan dokter. Kenapa? Awalnya harus ambil dokter itu karena basic pengetahuan penyakit dengan segala macam ini akan menjadi dasar yang kuat ketika kita berhadapan dengan satu wabah atau pandemi. Karena nanti ditanya vaksin ya kan kita belajar sedikit, walaupun tidak dalam seperti ahli virus atau seperti ahli biologi molekuler, tapi basicnya ada banyak, kuat di situ. Kemudian setelah itu saya ambil ahli epidemiologinya selevel master. Saya ambilnya dulu di 2003 di sini di Griffith juga. Waktu itu lagi pandemi SARS. Iya. Waktu saya ambil master epidemiologi itu sedang terjadi pandemi SARS di dunia. Jadi makanya saya terlibat pertama itu di pandemi SARS. Nah, setelah ambil itu, nah kaitan dengan ilmu epidemiologi juga, ini saat ini udah berkembang banyak. Jadi ada epidemiologi penyakit menular. Nah, kalau yang kaitan dengan wabah secara langsung, seperti pandemi, epidemiologinya yang penyakit menular. Ada juga soalnya epidemiologi klinik, yang penelitian-penelitian untuk penyakit kanker dan segala macam di rumah sakit. Ada juga epidemiologi gizi, macam-macam sekarang. Nah, ini spesifik lagi. Semakin berkembang. Betul. Hanya memang di Indonesia ini belum sepopuler di luar negeri, di negara maju. Ini yang saya kira ini harus jadi momentum. Ya, kemarin saya baca laporan setahunnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Ada satu statement beliau dalam laporan itu tentang menjadikan pandemi sebagai momentum kebangkitan. Ini salah satu yang ingin saya dorong, yaitu SDM, kualitas sumber daya manusia kita. Harus Pak, jadi ini berarti. Kalau tidak dirubah, ditingkatkan, karena saat ini kita masuk dalam era pandemi, Pak Rus. Jadi 20 tahun terakhir, setiap 5 tahun, dan kalau di kita setiap menteri kesehatan itu menghadapi pandemi atau epidemi. Setiap menteri kesehatan sejak tahun era 2000-an. Betul, sudah banyak dah. Terakhir sebelum ini saja kita kan ada Zika, ada Ebola, ada MERS. Itu ada kerja yang dilakukan para menteri sebelum dan juga jajaran kesehatan terutama, sehingga Indonesia kan tidak kemasukan tuh MERS
Itu bukan berarti karena kita beruntung atau tidak, tapi ada jajaran Kementerian Kesehatan, KKP, Direktorat Surveillance, termasuk Pusat Kesehatan Hajinya itu yang melakukan upaya supaya MERS itu nggak masuk ke Indonesia. Jadi selama ini kita ada bukti bahwa Indonesia itu mampu. Nah, setelah epidemiolog tadi yang master nih, saya loncat lagi nih. Nah, ada yang disebut dengan untuk level PhD-nya saat ini yang memang harusnya di setiap negara punya itu Global Health Security dan Global Health Security yang belum ada, makanya saya mengambil itu. Jadi saya di bidangnya adalah pandemi dan Global Health Security. Jadi itu bidang saya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih Pak, yang anak-anak muda tadi kan banyak yang ikut demonstrasi kemarin. Nah, itu benar nggak sih Pak? Maksudnya prediksi itu, misalkan kalau orang itu ada sekarang pemikiran gini, kalau mereka nggak kemudian waktu demo itu mereka kemudian nggak terjangkit, mereka bilang, itu biasa aja itu COVID. Nah, ayo kita demo lagi nih, gitu nggak apa-apa, gitu Pak. Ada pemikiran seperti itu. Ya, ini pertama yang sangat jelas. Jadi begini, virus itu diciptakan Tuhan ya, Allah itu mengikuti hukum, jadi dia taat pada penciptanya, mengikuti hukum biologi. Oke. Jadi nggak mungkin dia tuh teledor atau apa namanya membangkang sebagai makhluk ya. Ini makhluk loh, virus ini makhluk yang dia taat pada hukum biologi. Artinya mau kita siapapun tidak akan melihat siapapun itu, si virus ini akan menginfeksi orang itu ketika orang tersebut abai dalam menerapkan upaya pencegahan yang kaitan dengan hukum biologi itu. Itu misalnya kita kan tahu ada beberapa mekanisme penularan, yaitu yang droplets ya, kemudian sekarang tahu kan airborne dengan juga vomit, yang itu yang paling utama nih, terutama ketika misalnya ramai-ramai. Nah, 3 ini apalagi terjadi pada saat keramaian, banyak orang. Nah, ini apalagi namanya demo, ya rangkulan, ya teriak-teriak, ya nyanyi-nyanyi. Ini 3 itu terpenuhi semuanya. Dan masalahnya yang saya tidak menyebutnya beruntung ya, yang terjadi sebetulnya saya lebih cenderung agak khawatirnya pada COVID-19 ini banyak kasus atau mayoritas kasus hampir 80% tidak bergejala. OTG itu Pak. Tapi tidak bergejala bukan berarti tidak sakit ya. Karena data studi klinis. Nah makanya profesi dokternya penting nih ketika bicara sebagai epidemiolog. Karena ketika saya melihat satu literatur studi tentang ternyata orang yang tidak bergejala dalam satu riset yang dimuat di Lancet dan segala macam jurnal-jurnal terkemuka itu 50% mengalami defek gangguan pada parunya. Kemudian 80% otot jantungnya juga mulai terganggu dan potensi 10 tahun kemudian itu akan dan 10-20 tahun kemudian akan mengalami gagal jantung. Nah, ini kan satu konsekuensi yang sangat serius. Saat ini dunia sudah mulai padahal walaupun tadi di saat dia yang kena itu Dok, dia tanpa gejala tadinya padahal ya. Betul, karena yang umumnya yang tidak bergejala ini umumnya dalam kelompok usia dewasa muda yang memiliki imunitas yang jauh lebih baik dari kelompok usia lainnya. Tapi sekali lagi tadi yang disampaikan Mbak Melani, saya nggak apa-apa ini. Yang satu nggak dites, kedua dia umumnya mayoritas akan tidak bergejala. Tapi ingat sekali lagi, dia punya potensi mengalami penurunan kualitas kesehatan 10-20 tahun ke depan. Ini ini penting nih Dok. Ini kita banyak yang nggak tahu ini, yang tanpa gejala tadi dikira kita kan kebal, aman-aman saja tidak sakit di dalam, tapi ternyata ada organ yang kena ya. Betul. Itu ke 20 tahun mendatang. In the future. Betul. Dan makanya banyak sekarang kalangan dokter di berbagai center mengkhawatirkan 10-20 tahun ke depan angka
penyakit gagal jantung atau yang kaitan dengan jantung akan meningkat. Oh, okay. Karena si virus yang menyerang orang-orang umum yang tak bergejala ini akan mengurangi kualitas kesehatan dari paru dan jantung. Nah, ini yang artinya makanya selalu dalam kesempatan di banyak termasuk dengan mitra dari pemerintah menyampaikan kita ini melihat COVID-19 harus juga melihat adanya potensi penurunan kualitas SDM gitu. Di mana kita ini kan di tahun 2030-an kita akan mengalami yang disebut dengan bonus demografi karena penduduk usia dewasa banyak. Nah, jangan sampai yang saat ini kita ada potensi untuk nanti jadi bonus, jadi malah jadi banyak yang sakit. Ini yang mudah sakit-sakitan ya. Betul. Makanya prinsip pencegahan lebih baik daripada terinfeksi COVID itu harus dipegang. Betul. Gitu. Karena kita nggak tahu, itu pun baru 2 yang diketahui. Yang lainnya masih terus diteliti. Dan ingat sejarah pandemi ya yang sebelumnya termasuk yang 100 tahun lalu yang flu Spanyol itu ada baru ditemukan biasanya dampak-dampak sisa yang terjadi setelah selesainya pandemi itu ada yang disebut dengan encephalitis lethargica. Ya. Ada jadi dia mengalami gangguan di kekuatan otot karena beberapa gangguan di otak. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita antisipasi dan cegah. Jadi artinya tetap harus kita hindari. Jadi saya pesan pada para mahasiswa ini, ya saya tidak melihat konteks dari materi demonya ya. Itu bukan urusan saya, tapi urusan saya adalah apapun itu. Mau dia pilkada, mau dia demo, mau dia apapun keramaian massa, saat ini harus kita hindari. Kita batasi, kita cari jalur yang lebih aman. Bukan apa-apa, karena ini akan merugikan kita, merugikan masyarakat. Ya pemerintah tentu juga jadi pusing ya. Tapi yang jelas ini yang harus saya sampaikan bahwa adanya potensi klaster dan segala macam, ya itu jelas ada. Walaupun akan relatif untuk melihatnya akan tergantung pada kapasitas testing. Kalau testingnya belum meningkat juga ya yang kelihatan ya segitu-gitu juga. Tapi kasus-kasus di negara Amerika ya kemudian Australia ataupun Korea itu kelihatan biasanya setelah 1 bulan setelah aksi demo angka kematian meningkat. Oh ya itu kita pengen nanya nih Dok, tapi udah kadung dijawab nih. Jadi apa namanya data ya kasus. Jadi data kasus itu kan di Amerika itu kan marak juga demo ya, di kita iya. Baru-baru ini saja termasuk di Australia. Ada nggak sih Dok data yang apa namanya peningkatan itu kan pasti setelah itu dites gitu. Betul. Jadi kalau secara langsung dalam mungkin pernah baca Twitter saya bahwa ada kalau menentukan klaster kurang dari 5 hari tidak terlalu tepat. Itu karena berdasarkan inkubasi. Tapi sulitnya di Indonesia ini yang ikut demo itu nggak dites. Awalnya nggak dites. Jadi nggak ketahuan dia dapat apakah dia dari klaster keluarga, rumah tangga gitu atau klaster kantornya atau klaster pasar atau klaster yang mana nih gitu. Jadi ini yang sulit ya dan juga harus diketahui ketika terjadi demo itu situasi pengendalian kita kan belum terkendali baik. Tes positivity rate-nya pada saat itu di 14%, termasuk yang hari ini pun masih di 14%. Artinya prevalensinya lagi tinggi sehingga sulit sekali ini dari mana ini ribet gitu. Kompleks. Itu yang terjadi di Amerika juga. Ketika dicari tahu si Kementerian Kesehatannya juga pusing ya karena Amerika juga lagi kacau balau waktu itu. Waktu Black Lives Matter itu ya. Nah, namun yang menjadi ini baru itu pun saya yang menganalisanya dari beberapa data itu umumnya rata-rata 1 bulan setelah itu angka kematiannya meningkat termasuk Korea nih.
termasuk di Korea. Korea itu termasuk salah satu yang relatif sangat disiplin kan, ketika mau itu dipastikan tidak ada keluhan dan segala macam. Malah sebagian besar dites juga ada tuh. Nah, satu lagi temuan saya dari Amerika, Australia dan juga Korea Selatan. Jadi potensi kemungkinan terjadinya penyebaran berapa besarnya itu berkorelasi erat dengan tes positivity rate dari atau prevalensi dari negara atau wilayah tersebut saat terjadinya demo. Jadi ketika ada demo, nah di Korea itu kurang lebih 1% tes positivity rate-nya. Nah, ketahuan juga, saya tadi hitung lagi sebelum ini untuk memastikan saya nggak salah itu. Ternyata yang terinfeksi dari sejak kejadian demo berdasarkan masa inkubasi itu 1% juga dari total orang yang yang demo gitu, yang ikut demo. Di Amerika juga seperti itu kurang lebih, walaupun datanya saya masih ini kalau Amerika ya. Tapi yang relatif saya bisa pegang Korea Selatan dan di Melbourne. Nah, jadi angka jumlah kalau bicara merujuk ke situ, secara perkiraan kasar potensi penularan yang akan terjadi akibat demo itu kurang lebih adalah 14% dari total orang yang ikut demo. Jadi ada tips aman gitu nggak dokter? Tips aman berdemo? Iya kan itu sebetulnya cara untuk jangan sampai COVID membuat orang-orang untuk demokrasinya jadi terhalang, jiwa-jiwa demokrasi. Apa harus ini demonya virtual juga, Dok? Ya, sebetulnya kalau saya harus bicara yang ideal dulu ya, karena saya akademisi, saya nggak punya kepentingan politik. Satu, pertama, jangan ada demo. Satu itu. Jangan ada keramaian massa. Itu udah jelas itu. Karena apa? Karena situasi Indonesia belum terkendali. Betul. Korea memberikan izin itu karena dia di 1% tes positivity rate-nya. Dan orang yang ikut demo, dia bisa lacak. Kan dia punya sistem tracing yang menggunakan handphone. Dia bisa tahu data pribadi bahwa pada akan ikut demo itu suhunya dan segala macam. Tapi kita kan nggak punya, dan selain kita juga tes positivity rate kita atau prevalensinya masih tinggi. Ini yang artinya sebetulnya setiap bentuk keramaian massa yang besar, apalagi lebih dari 50 orang itu akan sangat berisiko. Nah, kalau terpaksa nih ya bicara baru nih kalau terpaksa ya mungkin juga pemerintah, saya lihat pemerintah juga akomodatif ya, memberi ya udahlah gitu kan. Tapi gini, saya tetap kenapa saya harus berpegang kepada yang ideal itu? Saya juga nggak mau ada rangkaian pilkada gitu. Karena gini, jangan sampai kita merasa aman-aman saja, karena ini yang akan rugikan kita sendiri. Kalau misalnya mau dilakukan terpaksa nih, saya sebagai ini ya lakukan dalam jumlah yang sangat sedikit, nggak boleh ribuan atau kalau ribuan mau sulit mengendalikannya, apalagi orang Indonesia. Kemudian juga jangan dari luar kota. Jadi gini, transmisinya Dok. Iya, dan begini kalau kita lihat ada tadi yang bertanya sebelum ini ke saya, wartawan juga. Dok, ini udah berapa hari kan demo pertama itu tanggal 9 kalau nggak salah ya? 9 September. Oktober. September ya? Sorry, Oktober. 9 Oktober. Berarti kurang lebih sudah lebih dari seminggu kan? Tapi kasus DKI ini menurun Dok, katanya 1000. Iya. Dokter tahu aja itu sama pertanyaan kita. Iya kan ada yang nanya ke saya. Saya bilang begini, yang ikut demo itu kan banyaknya belum tentu orang DKI. Oke. Orang yang ikut demo itu kan waktu diperiksa polisi segala macam, ada yang orang Depok, orang Bogor segala macam. Nah, masalahnya testing yang bagus di DKI doang. Iya. Gitu. Yang di wilayah penyangga yang dengan Jawa Barat dan juga Banten ini masih minim, nggak setara, jomplang, sehingga ya yang harus diperiksa ya
semuanya. Jadi makanya saya selalu mengimbau adanya, ini kan ada himbauan dari Pak Mendagri nih, Pak Tito tentang testing. Yang saya langsung sambut nih, jadiin ini sebagai momentum penguatan testing di setiap daerah secara merata, setara gitu, merata dan setara. Nah, karena begini, ketika ada aktivitas demo ini kan pulang ke rumahnya, kalau di daerahnya tidak terjadi atau tidak dilakukan intervensi testing yang memadai, nggak akan terdeteksi orang-orang muda ini, gitu. Apalagi banyaknya kan tidak bergejala, sehingga itu menjawab kenapa UDKI ya memang saya kira kemarin tuh banyaknya juga dari luar. Ya itu perkiraan saya ya, tapi kalau benar lah perkiraan saya, karena kecuali nanti kita lihat sebulan lagi, terutama ini kita lihat sebulan lagi, terutama di angka kematian, karena angka kematian ini nggak bisa bohong. Iya, iya. Kalau testing mungkin kita bisa ini karena tidak memadai, jumlahnya juga tidak sesuai, tapi nggak ada kematian tuh ya, artinya mati bohongan tuh nggak ada kan? Jadi iya Pak, jadi valid gitu. Jadi dan itulah sebabnya angka kematian jadi ukuran yang sangat kuat. Gitu. Dok, sedikit agak menyimpang nih dok. Tadi karena dokter bilang kasus Korea Selatan kan April kemarin mereka akan pemilu ya. Nah itu kan menurut data mereka kan justru kasus positifnya malah turun. Apa karena itu memang saking tingginya disiplin mereka kah? Atau dan kalau kasus kita kan kita masih pro kontra nih, tapi kemungkinan memang akan pilkada nanti tetap lanjut terus. Nah sementara disiplin kan kita agak-agak ya kita harus paksa memang gitu. Kalau memang mau dilaksanakan. Komentarnya gimana tuh? Betul. Nah bicara ke Korea ya kita tahu kalau Korea ini ya kedisiplinannya ya luar biasa lah. Salah satu yang ini dengan mungkin hampir sama lah dengan Jepang ya, Jepang. Nah, Korea ketika melakukan 15 April tepatnya dia mengadakan pemilunya, itu posisinya sekali lagi juga di 1%-an posisi tes positivity rate-nya. Jadi prevalensinya nggak tinggi, dia terus menerapkan juga protokolnya yang sangat ketat dengan jarak dan segala macam. Dan sebagian yang dia lakukan adalah dengan pengiriman kayak pos gitu. Ada juga yang lewat online. Nah, artinya dengan kombinasi seperti ini ditambah juga memang tingkat kepatuhan. Nah, ini kalau saya sedikit agak melihat background-nya, kenapa Korea, China, Korea, Taiwan ini kok bagus nih atau Jepang? Karena Korea ini sempat 2-3 tahun lalu bukan kacau balau ya, tapi terpuruk akibat epidemi MERS ya, di 2014, 2016. Jadi MERS itu masuk ke Korea dan hampir membebani layanan kesehatan saat itu. Sehingga saat itu dia membuat banyak semacam revolusi di sistem kesehatannya, termasuk edukasi pada masyarakat. Jadi saat itulah yang gerakan yang namanya 3M itu sudah mulai. Nah, di akibat MERS itu. Termasuk dia sudah punya semacam tombol darurat ketika ada wabah. Jadi ketika ada wabah yang sifatnya pandemi, dia tinggal neken tombol itu, sistem berjalan langsung, hidup. Sudah langsung. Ini juga dimiliki oleh China. Dimiliki oleh China, Korea, Taiwan. Jadi ini yang nanti saya juga ingin ini kan pada pemerintah ya, kita harus kaitan dengan tadi saya sampaikan Pak Jokowi, Pak Maruf merubah paradigma atau apa menjadi momentum perbaikan tuh. Kalau di Korea, di China itu yang namanya CDC-nya itu udah sampai tingkat kabupaten kota. Jadi sangat bagus ke bawah ya. Jadi itu sentralistik tapinya. Iya. Kalau kita sistem kesehatannya kan desentralisasi, Mas Pur, Mas Ros. Yeah. Jadi ini pasti ada kendala, ada hambatan. Nah, mereka kalau China sejak SARS, Taiwan sejak SARS, Hong Kong juga, kemudian Korea Selatan sejak MERS, dia punya tombol yang artinya sistem yang sentralistik itu hidup dan ketika ada pandemi, apapun itu dia sudah sangat efektif, efisien meresponnya dari awal.
Nah, termasuk ketika pemilu segala macam, makanya situasinya sudah relatif terkendali gitu. Dan itu rekor dah yang dilakukan oleh Korea itu dengan lebih dari 80 juta pemegang hak pilih ya. Dia bisa melakukan dalam situasi pandemi tapi tidak ada lonjakan. Sebetulnya ada negara lain, Mas Rus, itu Sri Lanka. Nah, gimana itu, Dok? Asia Selatan ya, Pak. Gimana? Ya, Sri Lanka itu juga bisa dia tentu dengan kita sebetulnya agak-agak bagusan kita lah kalau secara ekonomi maksudnya. Iya. Namun secara kesehatan dia lebih bagus. Wah. Perbandingan jumlah dokternya lebih banyak, perbandingan jumlah tempat tidur rumah sakitnya, termasuk sistem surveillance dan sistem kesehatan dia dalam merespon pandemi. Ini yang ketika dia juga melakukan pemilu, ya dia di bawah 5% sebetulnya tes positivity rate-nya, dan itu relatif terkendali. Nah artinya kalau kita ingin belajar dari dua negara itu, atau kalau Korea terlalu ini, ya Sri Lanka lah misalnya, ya kita sebetulnya agak kesulitan tuh karena perbandingan tenaga kesehatan kita dengan populasi belum dalam porsi yang ideal berdasarkan target atau porsi yang rasio yang dikeluarkan WHO. Bahkan di ASEAN sendiri kita agak ada di bawah. Ini artinya karena kenapa saya sampaikan gini? Karena ketika ada potensi kegiatan massa, keramaian massa, kan yang harus dipertimbangkan sebagai mitigasi risiko. Ini nanti orang-orang yang muda ini menginfeksi orang lansia, komorbid segala macam, fasilitas kesehatan kita kan harus siap. Iya. Nah, apalagi di pilkada. Iya. Gitu. Nah, terus yang ini Pak, kan udah ada persiapan untuk vaksin nih. Nah, apakah ada jaminan kemudian dengan divaksin itu nggak ada lagi COVID-nya? Nah, sebelum menjawab itu, saya sampaikan dulu bahwa sampai saat ini belum ada vaksin yang dinyatakan aman dan efektif oleh WHO ataupun berdasarkan fakta ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. Ya. Termasuk dari Cina itu sendiri, Pak, yang Sinovac sama yang yang Rusia, CanSino dan juga Sinopharm itu belum ada. Mereka ada dimuat di jurnal itu pada sampai fase 2. Ya, itu udah bagus. Sampai fase 2 semuanya itu tiga-tiganya udah bagus. Dimuatnya juga di jurnal-jurnal yang juga terkemuka. Tapi ya, walaupun mereka sudah menggunakan vaksin ini dalam mekanisme penggunaan darurat atau emergency use authorization sejak Juli lalu, belum ada bukti atau laporan ilmiah yang bisa menjadi rujukan. Bagaimana nih? Karena kalau ada saja itu bisa jadi rujukan untuk negara lain misalnya untuk menggunakan salah satu kriteria untuk menggunakan mekanisme penggunaan darurat. Karena penggunaan daruratnya ada 4 kriteria secara umum berdasarkan literatur. Pertama, ada kondisi pandemi, epidemi yang artinya menyebabkan kematian dan juga kesakitan. Jelas ada sekarang. Kedua, bukti ilmiah yang tersedia, yang ada sampai saat sebelum memutuskan emergency use itu, ditambah juga hasil dari uji klinis fase 3 yang double blind itu, yang tervalidasi, terkontrol baik itu sudah bisa memberikan semacam informasi yang terpercaya bahwa vaksin ini aman. Gitu. Ini belum ada kriteria 2 ini, belum ada. Termasuk yang dari China yang sejak Juli itu belum ada. Ya, walaupun sekarang ada tim Badan POM yang sedang di China, di Tiongkok, ya mudah-mudahan mereka mendapat informasi itu untuk nanti dijadikan dasar. Kriteria ketiga adalah bahwa ada cukup bukti ilmiah manfaat lebih besar dari potensi risiko efek samping. Gitu. Ini juga belum ada. Nah, terakhir keempat,
bisa digunakan emergency use kalau tidak ada strategi atau opsi program lain yang bisa digunakan untuk meredam, mengendalikan pandemi. Nah, faktanya kita masih punya 3T, 3M yang Apa itu, belum Pak? optimal kita lakukan. Nah, artinya vaksin yang tadi ditanyakan Mbak Melani, ya saya belum bisa jawab vaksin yang mana dulu, saya nggak bisa maksudnya membeli. kita kan udah persiapan ini Pak, yang nanti 2001 di awal kita udah produksi yang mau 250 juta tersedia rencananya kerjasama pemerintah kita itu. Mungkin sekalian sebagai closing statement ya, Pak Bisma. Oke. Jadi kalau kita tentu berharap berdoa, terutama kabar baik datang dari Bandung bahwa suntikan kedua sudah dilakukan ya pada 600-an, artinya relawan, artinya kalau berdasarkan literatur ilmiah paling cepat kita bisa nunggu ada tidak efek samping 2 bulan atau kalau rekomendasi WHO 3 bulan. Nah, kalau di pertengahan tahun depan atau kuartal pertama tahun depan kita mendapat, ya amin lah mudah-mudahan itu dapat vaksinnya yang aman dan efektif, itu tidak serta-merta akan jadi peluru ajaib kita keluar dari pandemi. Karena sekali lagi kita memerlukan strategi 3T, 3M ini untuk dikombinasikan dengan strategi vaksinasi. Dan sekali lagi saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa sampai sejauh ini belum ada pandemi yang selesai dengan vaksin. Ingat Ebola itu sudah ditemukan vaksinnya 2 tahunan lalu. Sampai sekarang masih terjadi wabah Ebola ini. Jadi ini hanya menjadi penegas bahwa jangan sampai terlalu euforia dalam vaksin. Dan vaksin ini posisinya itu di fase jangka panjang. Dalam strategi pengendalian. Jadi sekali lagi kita kalau kita semua saling mendukung, berkolaborasi, insya Allah kita bisa keluar dan Indonesia itu punya modal bisa mengatasi itu. Jadi bukan hanya sekali ini, kan ini sekali lagi juga menjadi dasar buat kita perbaikan. Ya, jadikan momentum untuk perbaikan tidak hanya di sisi pemerintah juga di sisi masyarakat mulai berpola hidup sehat, bersih dan segala macam karena pandemi berikutnya bukan tidak mungkin akan datang dalam 2 atau 3 tahun lagi. Oke Dok, terima kasih sekali penjelasannya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, tapi intinya kalau rekomendasi dokter tadi itu dalam kaitan tema yang kita bahas hari ini terkait menyampaikan hak-hak konstitusi itu ya terlepas ya dari tema atau isu yang diangkat, tapi dari sisi kesehatan memang tidak recommended ya Dok ya untuk datang berbondong-bondong. Carilah mekanisme lain lah, saya kira itu lebih baik untuk semua tanpa mengurangi esensi hak konstitusi yang kita ingin sampaikan. Kalau misalnya jumlahnya dikurangi. Itu yang bisa. Mungkin bentuk delegasi gitu Dok ya dalam jumlah yang sangat terbatas. Delegasi, diskusi, betul. Ya ini yang harus bukan. Saya kira semua pihak harus menahan diri, saling memahami situasi dan kondisi untuk kebaikan bersama. Karena ketika ada yang terinfeksi dan segala macam, kan yang dirugikan kita semua. Apalagi misalnya dia bawa virus ke keluarganya, ya, tanpa mengurangi sekali lagi esensi. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Dr. Diki Budiman atas penjelasannya buat kita semua. Terima kasih Pak. Oke, ya, teman-teman bisa ngikutin kalau yang hari ini nggak bisa ngikutin live, masih ada rekamannya ya. Di YouTube, juga di Facebook, ada juga di Instagram. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman. Selamat sore di sana. Assalamualaikum.